Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan review question dari setiap subbab dan akan melanjutkan ke problem. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama di 9.1 sampai 9.5 yang akan dijawab oleh Fadil. Baik, pertanyaan 9.1, apa yang dimaksud dengan biaya modal? Jadi biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh oleh perusahaan dari suatu investasi untuk menutup biaya pendanaan, baik yang berasal dari utang maupun akumulasi. Konsep ini menjadi tolak ukur utama dalam menentukan kelayakan suatu proyek, karena menunjukkan harga yang harus dibayar perusahaan untuk memperoleh dana. Selain itu, biaya modal juga mencerminkan tingkat risiko yang ditanggung investor maupun kreditor, di mana semakin tinggi risiko bisnis, maka semakin tinggi pula biaya modal yang diminta. Dengan memahami biaya modal, perusahaan dapat menilai apakah suatu investasi akan menghasilkan keuntungan yang cukup menutupi beban pendanaan, menjaga struktur modal, dan menjamin keberlanjutan usaha. Sederhananya begini, jika hasil investasi lebih tinggi daripada biaya modal, maka proyek layak dijalankan. Tetapi jika lebih rendah, maka proyek tersebut sebaliknya ditiadakan. Pertanyaan kedua, 9.2, apa peran biaya modal dalam keputusan investasi jangka panjang perusahaan? Jadi biaya modal berperan sebagai acuan atau tolak ukur minimum tingkat pengembalian yang harus dicapai agar suatu keputusan investasi jangka panjang dianggap layak dan menguntungkan. Jika tingkat pengembalian investasi lebih tinggi dari biaya modal, maka investasi tersebut akan menambah nilai perusahaan, meningkatkan keuntungan, dan akhirnya memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Sebaliknya, jika tingkat pengembalian lebih rendah dari biaya modal, maka perusahaan berisiko merugi karena hasil yang diperoleh tidak mampu menutup biaya pendanaan. Dengan demikian, biaya modal membantu manajemen dalam memilih proyek investasi yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha, serta memberikan manfaat bagi pemegang saham. Pertanyaan selanjutnya, 9.3, apa yang diwakili oleh struktur modal perusahaan? Jadi struktur modal perusahaan mewakili perbandingan atau proporsi antara sumber pendanaan yang berasal dari utang seperti pinjaman bank atau obligasi yang digunakan pemegang saham untuk membiayai kegiatan operasional maupun kegiatan investasi jangka panjang. Struktur modal ini sangat penting karena menunjukkan bagaimana perusahaan menyeimbangkan risiko dan keuntungan dari penggunaan utang serta modal sendiri. Perusahaan terlalu banyak menggunakan utang, risikonya akan meningkat karena harus membayar bunga secara rutin, tetapi bisa memberi manfaat berupa pengurangan pajak dan sebaliknya. Jika lebih
banyak penggunaan ekuitas, risiko kewajiban pembayaran tetap berkurang, tetapi kepemilikan dan pembagian keuntungan dengan pemegang saham menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pemilihan struktur modal yang tepat akan membantu perusahaan mengurangi risiko, menekan biaya modal, dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Pertanyaan selanjutnya 9.4. Apa saja sumber-sumber modal jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan? Jadi, sumber-sumber modal jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan dapat berasal dari modal sendiri maupun dari pihak luar. Modal sendiri biasanya diperoleh melalui penerbitan saham biasa, dan saham preference yang dijual kepada investor, di mana dana tersebut akan digunakan perusahaan untuk kegiatan investasi jangka panjang. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan laba ditahan, yaitu keuntungan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi dialokasikan kembali untuk membiayai pengembangan usaha. Dari sisi utang, perusahaan dapat memperoleh modal jangka panjang melalui penerbitan obligasi atau dengan meminjam langsung dari bank maupun lembaga keuangan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Di samping itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan leasing atau selaguna usaha, yaitu memperoleh hak menggunakan aset dalam jangka panjang tanpa harus membelinya secara langsung. Pertanyaan selanjutnya 9.5. Bagaimana hasil bersih dari penjualan obligasi, dan apa yang dimaksud dengan biaya flotasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil bersih obligasi? Jadi, hasil bersih dari penjualan obligasi adalah jumlah dana yang benar-benar masuk ke perusahaan setelah dikurangi berbagai biaya penerbitan. Biaya yang dimaksud biaya flotasi yaitu biaya yang timbul karena proses penerbitan obligasi, seperti biaya jasa penjamin emisi, biaya administratif, biaya hukum, serta biaya akuntansi. Biaya flotasi ini penting diperhitungkan karena meskipun perusahaan menerbitkan obligasi seperti dengan nilai tertentu, dana yang diterima tidak akan sebesar nilai penerbitan. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan 9.6 sampai 9.10 akan dilanjutkan oleh Widiansyah. Oke, kita langsung saja pada pertanyaannya. Yang pertama itu, mengapa utang biasanya merupakan sumber pendanaan yang paling murah? Nah, ada 2 alasan nih, mengapa utang bisa merupakan sumber pendanaan yang paling murah. Yang pertama itu, karena utang kurang berisiko. Maksudnya, utang kurang berisiko dibandingkan saham preferen atau saham biasa. Karena investor menerima pengembalian obligasi yang lebih rendah daripada saham. Dan yang kedua itu, perusahaan menikmati manfaat pajak dari menerbitkan utang yang tidak diterimanya ketika menggunakan modal ekuitas. Ya, seterusnya 9.7. Bagaimana biaya utang sebelum pajak dikonversi menjadi biaya setelah pajak? Nah, biaya setelah pajak dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu
biaya utang setelah pajak dapat diisyaratkan dengan RD kali 1 kurang T, di mana RD merupakan isyarat dari biaya utang sebelum pajak dan T merupakan tarif pajak. Nah, contohnya yaitu semisal RD atau biaya utang sebelum pajak sama dengan 5,5% dan tarif pajaknya sama dengan 0,282. Nah, kemudian biaya utang setelah pajak sama dengan 5,5% dikali 1 kurang 0,282. Kemudian kita akan menemukan hasilnya 3,96%. Jadi, biaya utang setelah pajaknya adalah 3,96%. Nah, kemudian di 9.8, bagaimana Anda menghitung biaya saham preferen? Nah, andaikan saya sebagai penerbitnya, saya menghitung biaya saham preferen dengan menggunakan rumus persamaan berikut. RP sama dengan DP dibagi NP, di mana RP merupakan isyarat dari biaya saham preferen, DP merupakan dividen dolar tahunan, dan NP merupakan hasil bersih dari penjualan saham. Nah, contohnya DP sama dengan 6,40 dolar dan NP sama dengan 11,50 dolar. Jadi kalian bisa lihat contohnya di layar, dan di sini kita lihat biaya saham preferennya sama dengan 8%. Tetapi jika saya sebagai umum, NP-nya akan diganti dengan harga saham preferen per lembar. Kemudian 9.9. Premis apa mengenai nilai saham yang mendasari model penilaian pertumbuhan konstan, yaitu Gordon, yang kita gunakan untuk mengukur biaya ekuitas saham biasa atau yang diisyaratkan dengan RS. Nah, model penilaian pertumbuhan konstan berasumsi bahwa yang pertama, nilai saham biasa sama dengan nilai sekarang dari semua dividen di masa yang akan datang yang dibayarkan kepada pemegang saham. Yang kedua, dividen akan tumbuh pada tingkat konstan selamanya. Yang ketiga, yaitu dengan persamaan P0 sama dengan D1 dibagi RS dikurangi G. Di mana untuk mencari RS-nya, maka rumusnya akan diubah menjadi RS sama dengan D1 dikurangi P0 ditambah 9. Maksud saya RS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah 9, di mana P0 disyaratkan sebagai nilai pasar saham biasa, D1 disyaratkan sebagai dividen yang diharapkan dalam 1 tahun, kemudian RS merupakan imbal hasil yang disyaratkan atas saham biasa, dan G merupakan tingkat pertumbuhan konstanta dividen. Nah, itu dia guys. Dan yang 9.10, apa perbedaan antara model penilaian pertumbuhan, model penilaian pertumbuhan konstan, dan metode model penetapan harga aset modal atau CAPM untuk mencari biaya saham biasa. Nah, yang pertama itu bedanya yaitu model pertumbuhan konstanta itu fokus pada dividen dan pertumbuhan dividen.
dengan persamaan RS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. Dan yang kedua itu, model CAPM itu berfokus pada risiko pasar dibandingkan dividen. Rumusnya itu RS sama dengan RF ditambah B dikali R kali RM dikurangi RF. Nah, di mana B merupakan sensitivitas saham terhadap pasar dan RM dikurangi RF sama dengan premi risiko pasar. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, itu Wahyu. Oke, baik. Sini kita akan menjawab pertanyaan dari 9.411, yaitu mengapa biaya pendanaan proyek dengan laba ditahan lebih kecil daripada biaya pendanaan dengan penerbitan saham biasa. Hal ini terjadi karena laba ditahan merupakan sumber dana internal perusahaan yang sudah tersedia, sehingga tidak menimbulkan biaya tambahan, seperti biaya penerbitan. Nah, sebaliknya, ketika perusahaan menerbitkan saham biasa baru, perusahaan harus menanggung berbagai biaya emisi seperti biaya administrasi, hukum, penjamin emisi, dan pemasaran, yang akan meningkatkan biaya ekuitas secara keseluruhan. Yang kedua, pertanyaan 9.12, apa yang dimaksud dengan biaya modal rata-rata tertimbang WACC dan bagaimana cara menghitungnya? Nah, biaya modal rata-rata tertimbang WACC adalah rata-rata tertimbang dari biaya semua sumber pendanaan jangka panjang yang digunakan perusahaan seperti utang, saham preferen, dan ekuitas. WACC menunjukkan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan dari investasi baru agar nilai perusahaan tetap terjaga dan dapat memberikan imbal hasil yang layak bagi investor. Untuk rumusnya mungkin akan dimasukkan di layar. Pertanyaan 9.13, apa hubungan antara target struktur modal perusahaan dan biaya modal rata-rata tertimbang? Takdir struktur modal adalah komposisi ideal antara utang, saham preferen, dan ekuitas yang ingin dipertahankan perusahaan dalam jangka panjang. Struktur modal ini penting karena setiap jenis pendanaan memiliki biaya yang berbeda. Yang kedua, WACC sendiri dihitung dengan menimbang biaya masing-masing komponen modal berdasarkan proporsinya dalam struktur modal. Artinya, jika perusahaan menetapkan target struktur modal tertentu, proporsi inilah yang digunakan sebagai bobot dalam perhitungan WACC. Dengan kata lain, perubahan target struktur modal akan langsung memengaruhi besarnya WACC. 9.14, jelaskan logika yang mendasari penggunaan bobot target untuk menghitung WACC, dan bandingkan dan bedakan pendekatan ini dengan penggunaan bobot historis. Apa skema pembobotan yang lebih disukai oleh manajer? Logika penggunaan bobot target dalam menghitung WACC mencerminkan biaya rata-rata semua sumber modal perusahaan berdasarkan proporsinya dalam struktur modal. Karena WACC digunakan untuk menilai proyek investasi masa depan, logika yang mendasarinya adalah perusahaan sebaiknya menggunakan bobot target, yaitu komposisi utang, saham preferen, dan ekuitas yang dipertahankan dalam jangka panjang. Dengan memakai bobot target, perusahaan menyesuaikan keputusan investasi dengan kondisi pendanaan yang diharapkan berlaku ke depan, bukan sekedar melihat masa lalu. Struktur modal target dianggap lebih stabil, konsisten, dan relevan untuk proyeksi jangka panjang. Perbedaan bobot target dan historis, kita bisa lihat bobot historis itu menggunakan proporsi modal berdasarkan struktur modal aktual pada periode lalu, neraca historis. Sedangkan pada bobot target menggunakan proporsi modal yang menjadi sasaran perusahaan dalam jangka panjang. Pada skema pembobotan yang lebih disukai oleh manajer, pembobotan target lebih disukai karena bobot historis. Alasannya karena keputusan investasi menyangkut arus kas masa depan, sehingga harus disejajarkan dengan biaya modal masa depan yang diharapkan perusahaan, bukan sekedar struktur modal tidak jelas. Maka data historis bisa dijadikan perkiraan, tetapi tetap dengan pemahaman bahwa bobot target adalah standar yang ideal. Pertanyaan 9.15, apa saja kondisi di mana WACC merupakan tingkat rintangan yang tepat untuk investasi perusahaan? WACC dapat digunakan sebagai tingkat rintangan yang tepat ketika perusahaan mengevaluasi proyek investasi
yang memiliki risiko rata-rata yang setara dengan risiko keseluruhan perusahaan. Artinya, proyek yang diperhitungkan harus memiliki profil risiko yang sama dengan aset yang sudah ada di perusahaan. Jika kondisi terpenuhi, WACC menjadi representasi akurat dari biaya kesempatan modal yang ditanggung investor, sehingga dapat dipakai sebagai patokan minimum pengembalian investasi. Oke, kita akan lanjut ke problem. Kita masuk ke soal problem. Kami di kelompok kami ini kita mengerjakan satu soal problem di nomor 14 P09 di nomor 14 dengan judul The Effect of Tax Rate of WACC. Mungkin pertanyaannya akan dijelaskan oleh Widi, dan pertanyaan dalam soal itu akan dijelaskan oleh Pak. Saya serahkan kepada Widi. Di sini sudah terdapat informasi tentang Rain Games, yaitu sebuah perusahaan IT ingin mengeksplorasi pengaruh biaya modal terhadap tingkat pajak yang dibayarkan perusahaan. Nah, perusahaan ingin mempertahankan struktur modal yang terdiri dari 40% utang, 30% saham preferen, dan 30% saham biasa. Untuk biaya pendanaan dengan laba ditahan adalah 12%, biaya pendanaan saham preferen adalah 8%, dan biaya pendanaan utang sebelum pajak adalah 6%. Mungkin pertanyaannya akan saya serahkan pada Fadil. Baik, berdasarkan soal tersebut, di sini dia meminta hitunglah biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC dengan menggunakan asumsi tarif pajak pada bagian A sampai C. Bagian A, tarif pajak sama dengan 40, B, tarif pajak sama dengan 35, C, tarif pajak sama dengan 15, dan D, jelaskan hubungan antara perubahan pajak dan WACC menurut Anda. Apakah tarif yang lebih tinggi atau lebih rendah membuat pembiayaan dengan utang menjadi lebih menarik, dan mengapa? Baik, mungkin untuk jawabannya akan dijawab oleh rekan saya. Kepada Wahyu, silakan. Pada jawaban di huruf A dengan menggunakan tarif pajak 40% pada WACC ini, kita bisa memasukkan kolom 40% pajak, kita mengubah menjadi bilangan desimal menjadi 0,4 dikali dengan pendanaan utang sebelum pajak yaitu 6%. Kita ubah lagi menjadi desimal 0,06, kemudian kita kali 1 dikurang 40% utang, kemudian kita tutup kurung, kita tambah dengan saham preferen kepada dikali dengan biaya pendanaan saham preferen yaitu 8%. Tadi saham preferen 30%, kita ubah menjadi 0,3 dikali dengan 0,08. Nah, kemudian kita akan tambah lagi pada saham biasa 30%, kita ubah menjadi bilangan desimal, kemudian kita kali menjadi kita kali pada laba ditahan sebesar 12%. Kita akan mendapatkan WACC-nya itu pada tarif pajak yang 40% nya itu akan mendapatkan 0,0144 ditambah pada saham preferen sebesar 0,024 ditambah pada saham biasa 0,036, kemudian diperoleh sebesar 7,44%. Nah, nanti ini penjabaran dengan kurang lebih penjabaran B dengan C itu cukup sama, namun dibedakan pada tarif pajak saja. Akan dimasukkan mungkin di video nanti. Nah, kita langsung saja pada analisisnya. Itu analisis hubungan tarif pajak dan WACC. Semakin tinggi tarif pajak, maka semakin besar penghematan pajak atau tax shield dari biaya utang, karena bunga utang dapat mengaruhi pajak. Akibatnya, biaya utang efektif menjadi lebih rendah. Akhirnya WACC-nya juga menurun. Sebaliknya, jika tarif pajak rendah,
Manfaat taksir kecil, biaya utang lebih mahal sehingga WACC menjadi naik. Jadi, tarif pajak yang tinggi membuat pembiayaan dengan utang lebih menarik karena mengurangi biaya modal rata-rata perusahaan. Oke, mungkin sekiranya itu adalah jawaban dari problem kami. Maaf atas segala kesalahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.